Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Anita Astalia, mahasiswa non-reguler S1 Keperawatan Stikes Banyuwangi RSAH. Mohon izin untuk menyampaikan pelatihan tentang penerapan format serah terima SBAR atau Situation, Background, Assessment, Recommendation saat serah terima antar shift, yang nantinya akan menjadi bahan penelitian saya, yaitu berjudul efektivitas pelatihan SBAR terhadap pelaksanaan serah terima. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk mengikuti pelatihan hari ini. Mudah-mudahan proses pembelajaran diberikan kemudahan dan format serah terima ini dapat diaplikasikan pada pelaksanaan serah terima di rumah sakit kita. Saya awali dengan latar belakang mengapa saya mengambil judul penelitian ini. Jadi, proses komunikasi dalam rumah sakit itu dapat terjadi saat serah terima asuhan pasien atau handover, di mana proses tersebut dapat terjadi antara PPA atau profesional pemberi asuhan seperti staf medis dengan staf medis dengan staf keperawatan, atau staf klinis lainnya. Jadi, di dalam rumah sakit terdapat berbagai PPA dengan latar belakangnya, perawat dengan latar belakangnya, sehingga dalam proses tersebut mudah terjadi gangguan komunikasi. Apalagi perawat ya, kita 24 jam harus berada di samping pasien, di mana dalam 24 jam itu terdapat 3 shift, di mana dalam 3 shift itu kita harus mengoperkan atau menyerah terimakan pasien kita dari shift ke shift, di mana dalam proses tersebut semua hal harus diserah terimakan dengan baik, jangan sampai ada hal yang ketinggalan. Jika terjadi gangguan dalam komunikasi atau terjadi kegagalan komunikasi, maka akan terjadi adverse event, atau yang sering kita kenal itu adalah insiden keselamatan pasien, entah itu insiden yang tidak cedera, potensial cedera, kejadian yang tidak diharapkan, maupun kejadian sentinel. Dari pelaporan insiden di Rumah Sakit Al-Huda tahun 2017 sampai 2020, terdapat 16 insiden terlaporkan dikarenakan terjadinya proses serah terima. Maka dari itu, saya mengambil judul ini untuk kedepannya harapannya bisa diterapkan di rumah sakit kita. Jadi, teknik SBAR ini sebenarnya dikembangkan oleh seorang dokter yang bernama Michael Leonard MD, yang mengembangkannya bersama teman-temannya di suatu rumah sakit di Colorado, USA. Jadi, beliau mengembangkan SBAR ini agar bisa diimplementasikan secara luas pada sistem kesehatan rumah sakit seperti Kaiser Permanente, yang tempat Michael Leonard MD ini menjadi dokter di sana. Jadi, teknik SBAR ini merupakan mekanisme yang konkret, yang mudah diingat, yang berguna untuk membingkai percakapan apapun, terutama untuk melaporkan keadaan kritis yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera. Jadi, fungsi dari SBAR ini agar ketika kita melakukan serah terima itu ada kerangka berpikir. Jadi, setiap yang kita serah terimakan bisa terlaporkan semua kepada shift selanjutnya. Jadi, meminimalkan terjadinya miskomunikasi ataupun kurangnya informasi yang tersampaikan ke shift selanjutnya, sehingga SBAR dapat dikembangkan untuk kerangka berpikir saat proses serah terima atau handover antar shift. Untuk komponen SBAR sendiri itu yang sering kita dengar ya pada saat pelaporan via telepon kepada dokter DPJP, kita biasanya menggunakan SBAR ini, yaitu ada situation, background, assessment, dan recommendation. Untuk situation adalah penjelasan tentang masalah yang dialami oleh pasien, masalah utama yang dialami oleh pasien. Kemudian untuk background, berikan informasi atau latar belakang yang jelas dan relevan yang berhubungan dengan situasi yang dialami oleh pasien. Jadi, pemberi informasi ini menjelaskan latar belakang dari pasien seperti diagnosa medis, alasan pasien masuk rumah sakit, mungkin tanda-tanda vital, hasil laboratorium, status medis, dan riwayat yang relevan sesuai dengan situasi pasien. Kemudian di assessment,
dari hasil situasi dan background itu sebutkan kira-kira masalah apa yang dialami oleh pasien. Kemudian untuk rekomendasi apa yang diperlukan untuk mengatasi situasi pasien berdasarkan background dan assessment. Ini adalah pengertian SPAR secara luas. Untuk serah terima nanti akan sedikit berbeda, nanti ada format yang akan kita bahas bersama-sama ya, agar kita bisa menjalankannya saat proses serah terima nanti. Jadi ini adalah penampakan dari format SPAR dalam proses serah terima antar shift, di mana di atas itu mungkin tidak begitu kelihatan ada tanggal, shift pagi, sore, dan malam, kamar pasien di mana. Kemudian di bagian S atau situation, di situ ada identitas pasien, cukup ditempelkan saja label identitas yang rumah sakit kita punya, kemudian hari rawat pasien itu berapa hari, sudah berapa hari dia dirawat di rumah sakit, tanggal MRS, diagnosa medis, kemudian masalah keperawatan pasien atau keluhan utama yang dirasakan pasien, kemudian respon pasien pada masalah. Untuk yang bagian B atau background, di sana ada keluhan pasien sebelumnya, kemudian intervensi apa yang sudah dilakukan pada pasien ini, kemudian tanda-tanda vital dan riwayat alergi pasien. Kemudian di bagian A atau assessment, hasil pengkajian pasien terkini itu apa? Kemudian skala nyeri yang dirasakan oleh pasien, jika pasien itu merasakan nyeri, kalau memang tidak ada ya ditulis aja tidak ada nyeri. Kemudian resiko jatuh. Resiko jatuh ini diisi sesuai asesmen resiko jatuh yang didapatkan oleh pasien. Jadi kalau memang pasien ini berisiko apa? Resiko jatuh tinggi, sedang, ataupun rendah atau tidak beresiko. Kemudian bagaimana status eliminasi pasien, kemudian penilaian abnormal pasien itu ada apa tidak, mungkin terkait penunjang ya, seperti itu. Kemudian informasi lain yang mendukung, kemudian kesadaran pasien seperti apa, dan status nutrisi pasien seperti apa. Kemudian di komponen R atau recommendation, di sana diisi intervensi keperawatan yang perlu dilanjutkan. Adakah yang harus dilanjutkan oleh shift selanjutnya, kemudian rekomendasi dokter apa yang perlu dilakukan pada shift tersebut. Kemudian follow up penunjang, kalau memang ada hasil penunjang yang perlu di follow up, kalau memang tidak ada ya ditulis tidak ada. Kemudian terapi medis atau keperawatan yang diterima oleh pasien, ditulis di situ. Kemudian edukasi pasien dan keluarga, dan discharge planning pada pasien rencana pulang jika pasien memang berencana pulang. Jadi di sini ditulis aja kalau memang tidak berencana pulang, tidak ditulis aja pasien tidak berencana pulang. Seperti itu. Untuk bagian ini adalah kelengkapan dari proses serah terima ya, di mana ini memang sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Jadi ketika serah terima pasien, kita harus menulis berapa sisa pasien, kemudian pasien barunya berapa, jumlah pasien pindahan berapa, jumlah pasien yang pulang berapa, yang APS berapa, meninggal dunia berapa orang, dipindahkan berapa orang, dan rujuk berapa orang. Kemudian nama dan tanda tangan dari petugas yang melakukan serah terima sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan serah terima, dan hal ini tertulis di elemen penilaian di senar 1.1 tentang sasaran keselamatan pasien, yaitu proses serah terima pasien. Harus ada tanda tangan dari siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima pasien. Berikut adalah petunjuk teknis pengisian format SPAR saat serah terima antar shift. Dalam komponen situation diisi dengan identitas pasien, ditempel atau diisi dengan label identitas yang berisi nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan NIK. Saat proses serah terima cukup kita memberitahukan nama pasien dan umur pasien. Kemudian hari rawat diisi dengan lama hari pasien dirawat, sudah berapa hari pasien dirawat di rumah sakit. Kemudian tanggal MRS diisi dengan tanggal pasien dirawat atau tanggal pasien masuk ke rumah sakit. Kemudian masalah keperawatan atau keluhan utama diisi dengan masalah keperawatan atau keluhan utama yang dirasakan oleh pasien. Kemudian respon pasien pada masalah diisi dengan bagaimana coping pasien dalam menghadapi penyakitnya. Adakah kecemasan atau kekhawatiran atau keinginan saat pasien menghadapi masalah tersebut. Seperti contoh ya, misalkan
nama Anita Astalia, umur 27 tahun, hari rawat 3 hari, tanggal masuk rumah sakit 11 Januari 2022 dengan masalah keperawatan atau masalah utama nyeri. Kemudian respon pasien terhadap masalah, pasien merasa nyeri ini sangat mengganggu waktu istirahat pasien, seperti itu. Kemudian untuk background, di dalamnya ada keluhan sebelumnya, jadi diisi dengan keluhan pasien shift atau hari sebelumnya. Adakah perbedaan keluhan, misalkan ada keluhan baru seperti itu, bisa diketahui dari sini. Kemudian intervensi yang sudah dilakukan, diisi dengan tindakan apa yang dilakukan pada pasien terkait masalah keperawatan atau keluhan utama yang dirasakan pasien. Apa tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi masalah yang dirasakan pasien. Kemudian tanda-tanda vital diisi dengan pemeriksaan tanda-tanda vital yang dilakukan saat shift tersebut ataupun ada masalah dan memerlukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kemudian pada riwayat alergi diisi dengan ada tidaknya riwayat alergi yang dimiliki pasien, baik alergi obat ataupun makanan. Kemudian kalau memang pasien tidak memiliki riwayat alergi, ya tidak perlu ditulis aja pasien tidak mempunyai riwayat alergi. Kalau pasien punya riwayat alergi, jangan lupa untuk memberikan penanda alergi, yaitu stiker warna merah bertulisan alergi yang ditempelkan pada gelang identitas. Pada bagian asesmen, di sini terdiri dari hasil pengkajian terkini, yaitu hasil pengkajian yang didapatkan pada shift tersebut ataupun bisa diisi di sini adalah masalah utama dari pasien tersebut atau diagnosa dari pasien tersebut. Kemudian resiko jatuh diisi dengan hasil pengukuran asesmen resiko jatuh pasien. Apakah pasien ini beresiko jatuh rendah, sedang, ataupun tinggi. Jika pasien beresiko sedang tinggi, berarti asesmen ulang dilakukan setiap shift. Kemudian kesadaran diisi dengan hasil pengukuran tingkat kesadaran pasien, diisi dengan GCS pasien, pasien sadar, somnolen, atau yang lain. Kemudian status nutrisi diisi dengan bagaimana asupan makan dan cairan pasien dan permasalahan jika ada. Contoh misalkan pasien ternyata mual muntah, kemudian pasien tidak bisa makan atau pasien muntah darah atau seperti apa, bisa diisi di sini. Kemudian status eliminasi diisi dengan bagaimana proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik urin maupun feses. Apakah ada kateter terpasang, kemudian adakah kolostomi, apakah pasien diare atau melena, seperti itu. Kemudian penilaian abnormal pasien diisi dengan adakah penilaian yang abnormal pada pasien, baik melalui pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang. Seperti hasil kritis bisa dimasukkan di sini. Jadi hasil yang harus segera dilaporkan kepada DPJP dengan jangka waktu kurang dari setengah jam. Kemudian informasi lain yang mendukung diisi dengan informasi tentang masalah keperawatan atau masalah utama yang dirasakan oleh pasien. Apa informasi yang mendukung? Kemudian, adakah informasi penting yang mendukung masalah yang dirasakan pasien? Misalkan, pasien merasa cemas ketika di rumah sakit. Ternyata didapatkan informasi dari keluarga bahwa pasien tersebut sebenarnya memang takut pergi ke rumah sakit dan pasien ini harus direh-reh istilahnya untuk dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Selanjutnya adalah recommendation. Di dalam recommendation terdiri dari intervensi keperawatan yang perlu dilakukan. Jadi di sini diisi dengan intervensi keperawatan apa yang perlu dilakukan pada shift selanjutnya. Apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh shift selanjutnya, misalkan melakukan teknik relaksasi pada pasien untuk mengurangi nyeri. Kemudian rekomendasi dokter diisi dengan adakah rekomendasi dari dokter terkait masalah keperawatan atau keluhan utama yang dirasakan pasien, tindakan apa yang perlu dilakukan. Jadi contohnya perlu dilakukan ganjal satu bantal pada lutut kaki pos operasi, seperti itu. Kemudian follow up penunjang diisi dengan adakah penunjang yang perlu di follow up hasilnya, misalkan pada shift pagi pasien diperiksa darah lengkap dan kita operkan ke shift selanjutnya bahwa hasil belum jadi, perlu follow up ke laboratorium, hasil sudah selesai apa belum, seperti itu. Kemudian jika memang tidak ada hasil laboratorium atau hasil penunjang perlu follow up, ya diisi saja bahwa
tidak ada follow up penunjang. Seperti itu. Kemudian terapi medis atau keperawatan diisi dengan terapi medis yang diterima pasien atau tindakan keperawatan yang diterima pasien. Terapi apa dari dokter, mungkin secara keperawatan adakah tindakan yang dilakukan. Kemudian edukasi pasien dan keluarga diisi dengan edukasi pasien terkait masalah keperawatan atau keluhan utama yang dirasakan pasien. Sudah dilakukan edukasi atau belum? Misalkan sudah dilakukan edukasi, ya ditulis aja sudah dilakukan edukasi pada pasien terkait masalah yang dirasakan oleh pasien. Kemudian discharge planning pada pasien rencana pulang. Diisi dengan hal-hal yang harus diperhatikan terkait perencanaan pulang pasien, bagaimana obat yang dibawa pulang, rencana kontrol, dan hal-hal yang terkait penyakit pasien yang harus diperhatikan. Ini seperti yang sudah saya sampaikan pada slide yang tadi ya, jadi diisi sesuai data yang ada saat operan dinas. Dan petugas yang melakukan serah terima harus melakukan tanda tangan serah terima yang dilakukan pada kolom yang tersedia. Jadi sesuai dengan shiftnya ya, untuk shift pagi, shift sore, KAUR ikut untuk shift sore ke malam, KAUR tidak ada untuk shift malam, shift pagi, KAUR ikut di sana ya. Jadi untuk shift pagi dan shift malam KAUR mengikuti proses serah terima. Setelah teman-teman memahami apa itu SPAR, kemudian format serah terima SPAR, cara mengisi format tersebut sesuai petunjuk teknisnya, akan dilakukan pendampingan bagaimana penerapan format tersebut. Kemudian setelah bisa dijalankan dan semua responden memahami, maka akan dilakukan observasi proses serah terima menggunakan format SPAR, di mana ruangan pengambilan data itu adalah di ruang ihsan, kemanusiaan, kerakyatan, kebangsaan, dan gotong royong. Di sini respondennya adalah para kepala shift yang melakukan proses serah terima. Jadi saya mohon ke bantuannya untuk bisa menjalankan format ini. Jadi mungkin nanti setelah dilakukan proses observasi, boleh masukannya untuk memperbaiki format ini agar bisa kita pakai untuk proses serah terima kita di Rumah Sakit Al-Huda. Jadi format ini adalah nantinya akan kita pakai untuk rumah sakit kita. Mungkin ada sedikit perubahan atau mungkin penyederhanaan sesuai dengan masukan dari teman-teman, tapi kita akan memakai format SPAR ke depannya untuk proses serah terima antar shift. Jadi mohon bantuannya untuk kelancaran proses penelitian ini. Alhamdulillah sudah sampai di slide terakhir ya. Mudah-mudahan proses belajar bersama kita bisa dipahami ya oleh teman-teman semua, dan saya berharap dukungan dari teman-teman untuk membantu proses penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.